Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk video kali ini sahabat, saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke kediaman Mbak Rama Rasa. Beliau adalah salah satu orang Indonesia yang menikah dengan orang Arab. Dan Masya Allah, tabarakallah, saya sekarang ditemani oleh Zainal Nafisa. Dan yang tak asing lagi masih bersama Fitria Denafa. Masya Allah, alhamdulillah. Seorang biduan yang tidak laku lagi. Salah lagi. Dan alhamdulillah ya, di kesempatan malam ini di bulan suci Ramadan, iya, kita betul. bisa berkumpul, bisa silaturahmi ke kediamannya Buk Tuan Rama Rasa. Masya Allah. Gimana kabarnya Buk Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan Karim. Ramadan Karim alayna wa alaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Ini di hari keberapa puasa? Tiga. Tiga ya. Iya. Ya, karena saya nggak puasa jadi nggak tahu kalau udah 3 hari. Kalau kata orang Karena Madura, kehalangan Mbak Fit ya. ini nggak punya itu, nggak punya puasa. Iya, belum Kalau punya kata puasa. orang Iya, Madura. iya kehalangan. Iya, karena biasa perempuan ya. Iya, masih iya. ada halangannya. Jadi buat sahabat semuanya yang menonton video dari Fafa Hasan Family, dukungannya buat channel kita semuanya di sini. Ada Zainal Nafisa. Fitria Denafa. dan Fafa Hasan Family. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan di share juga kok ke gini? sosial media kalian. Masya Allah. Jadi ceritanya kita itu ngobrol santai. Iya, betul. Ya, alhamdulillah diundang makan sahur. Alhamdulillah, Masya dan ini Allah. sesuatu yang sangat istimewa Iya. bagi saya karena saya itu pertama kali ke sini main ke rumahnya Mbak Rama Rasa. Dan Masya Allah ya Mbak, kebetulan sama-sama menikah dengan orang Arab Saudi. Iya. Alhamdulillah. Cuman karena itu nikah sama orang Saudi tapi nasib tidak sama. Iya. Dan Mama Farid ini sudah ditinggalkan oleh Iya. suami Almarhum, iya. Tapi sama-sama orang Madura. Iya. Dan kesan-kesannya pastinya berbeda ya, karena Iya. beda orang, beda juga. Beda perjalanannya Iya, juga. perjalanan Iya, hidupnya. betul. Kalau mungkin di vlog kali ini baru pertama ya. Baru pertama saya, dan kebetulan saya diundang oleh Ahlan wa sahlan. Mbak Rama Rasa juga. Ahlan wa sahlan. Terima kasih atas undangannya. Ini kalau boleh saya tahu, ini udah berapa tahun sama Mister? Oh, sama suamiku yang nikah apa? Nikahnya? Nikahnya sekarang 18 tahun, mau nginjak nih 19 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Masya Allah. punya anak 4 ya Bu Iya, Puan. Itu iya. betenang. Cantik betul. Iya Pak Fit. Berarti 4, Masya Allah. Berarti tabarakallah. 4. Masya Allah, tabarakallah. 4. Itu dari 4 anak itu ada nggak yang ngambil apa tabiat orang Indonesia? Yang suka makanan. Yang suka gitu ya. makanan, suka Oh, ini. kalau yang suka makanan suamiku, apa aja dimakan makanan Indonesia. Anak-anak enggak. Oh, anak-anak enggak. Enggak. Walaupun setiap hari melihat kita makan bakso, sate dari hari ke Indonesia, dari restoran, dari tetap nggak mau. Kalau ke restoran Indonesia bawa Outback, bawa Kentucky, bawa McDonald's. Kan nggak tahu, walaupun diajarin nggak Nggak ada yang suka ya. ya nggak tahu kenapa. Masya Allah. Mungkin kalau udah gede nanti bisa iya. Jadi tahu juga Iya, makanan Indonesia. cuman si Talia aja senang bakso. Masya Allah, jadi alhamdulillah selama 18 tahun, menginjak 19 tahun sudah punya anak 4 ya Mas Tuan ya, Masya Allah. Dan sudah berapa kali pulang ke Indonesia anak-anak itu? Anak-anak cuma 2 kali ya. Si Talia belum pernah. Si Talia. Terus si kecil belum. Kalau yang 2 itu ya udah gitu, 5-2. Dan ini kebetulan juga ada di vlognya Fafa Hasan Family, banyak teman-teman atau yang pernah menonton video dari Fitria Denafa. Nah mungkin ini bisa diklarifikasi. Ini Buk Tuan, kalau usia suaminya Buk Tuan katanya, nah biasa kalau orang Indonesia menikah dengan orang Arab pasti aki-aki katanya, orang sudah tua gitu. iya. Nah kalau Buk Tuan sendiri mungkin bisa dijawab Iya. Buk Tuan umurnya. Aku dulu waktu nikah sama suamiku ada kesini umur 15 mau nginjak 16. Terus 16 1 tahun setengah terus kawin sama suamiku. Terus kalau Umur suaminya 17. umur berapa Buk Tuan? Suamiku waktu kita beda 4 tahun, berarti 17, 18, 19,
20, 21, 21-an, 22 gitu. Oh, jadi masih Ya, muda banget ya 22 ya, 22. Ya 23-an gitu. Karena Mbak Fit mungkin tidak semuanya ya orang Indonesia itu yang nikah dengan yang sudah lanjut usia kayak gitu. Kalau saya ya saya jujur. Tergantung nasib. Kalau saya ya saya jujur dulu babah itu waktu nikahin saya itu umur 47. 47 tahun. Iya. Itu masih muda memang Marini. Iya. Jadi meskipun sudah memang menginjak umur 47 tapi kan tidak menikah gitu. Enggak. Pernah menikah cuman Sudah cerai. sudah cerai. Ya yang saya pentingkan itu di situ Pak Fit, dulu itu pas saya nikah itu yang penting bukan suami orang. Iya, betul. betul. Udah cerai maksudnya. Udah cerai. Iya. Dan kalau Puk Tuhan sendiri kan ini memang berondong arah. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga til jannah ya. Iya, amin. Kita doakan semoga Iya. jodoh dan dunia akhirat. Amin, amin. Kata orang Madura itu kepentala pate. Iya. Dan semua jodoh itu kita tidak bisa memilih antara Iya, mau betul. tua mau muda Iya. kan apa namanya Tergantung nasib. tergantung Iya. nasib kita. Iya. Kata orang itu kan tulis tangan itu emang berbeda. Iya, betul. Seperti itu. Tapi yang saya heran Puk Tuhan, kan Puk Tuhan ini kan sudah berapa mau 19 tahun tinggal sama suami yang kalangan memang orang Arab ya. Tapi bahasa Madura itu tidak lupa kan, malah kental Iya, banget kental. gitu Puk Tuhan. Soalnya apa? Soalnya udah mengalir di dalam darahku gitu. Terus setiap hari video call sama orang tua pakai bahasa Madura. Terus aku di sini, keluargaku di sini semua bahasa Madura, ya. Kalau bahasa Indonesianya ya cuman di Facebook nulis ngobrol gitu. Dan pernah juga di channelnya Zainal Nafisa ngomong utara itu bilang daja teman-teman. Aduh kata Jadi saya. Madura banget gitu. Madura banget. Itu le di Daja katanya. Rumahnya Pak Sarah di Lauk, saya di Daja kata Di laut. saya Jadi memang apa dimaklumi karena memang untuk bahasa Indonesia itu jarang dipakai ya. Di sini memang yang dipakainya bahasa Madura dan juga bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kalau masalah bahasa Arab jangan ditanya lagi, mungkin lebih dari saya kalau Mbak ini. Iya, karena memang kesehariannya sama orang Arab Iya, kan, Mbak. lain lagi sama saya. Saya keseharian saya lebih banyak sama Mbak Fitria dan Zainal Nafisa. Iya, biasanya ya Madura yang kedua. Oh ya Puk Tuhan, gimana sih perasaannya menjadi istrinya orang Arab? Apalagi Puk Tuhan ini sudah 19 tahun ya menjalani rumah tangga yang saya lihat Masya Allah tabarakallah suaminya sangat memanjakan Puk Tuhan. Pastinya ada perasaan gimana gitu Puk Tuhan? Mungkin bisa diungkapkan. Iya, bangga banget soalnya apa? Soalnya aku sama suamiku tuh mulai dari kita itu bau kencur gitu, sama-sama kita bujang gitu. Jadi suami saya itu kayak orang tua saya, kayak saudara saya, kayak curhat sama dia, teman saya gitu. Jadi bangga banget, alhamdulillah gitu, masya Allah. Kalau seperti ke orang tua Puk Tuhan yang di Indonesia, gimana suaminya Puk Tuhan? Suamiku nganggap banget, masya Allah, tabarakallah, orang tua saya nganggap banget gitu. Udah kayak orang tua sendiri gitu ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, Iya. tidak sia-sia punya suami orang Arab yang Puk Tuhan ya, Alhamdulillah. yang bisa memperhatikan kedua orang tua Puk Tuhan Iya, juga. sekarang udah almarhum. Dulu mah sebelum almarhum setiap hari kan setiap kita ngirim kargo atau kita pulang, orang tua laki saya namanya orang Madura ya, sukanya todi cap garpu. Masya Allah. Sering dibeliin todi cap garpu, katanya orang tua saya, nah aku jangan dikasih hadiah apa, kan dikasih hadiah terus sama suamiku itu, dibeliin ini sampai orang tuaku itu ya. Terus katanya saya, nah ya nomor 1 minta todi cap garpu, Todi cap garpu, pisau, cap Karena garpu. memang kebiasaannya orang Indonesia asik Iya. kebes. Iya, orang Madura ya. Ini juga Mbak Fit ya, ini mungkin pertanyaan agak melenceng juga ya Mbak Fit ya. Karena ada subscriber yang nanya, kenapa sih kalau kan Mbak Ramarasa ini udah lama di sini, kemungkinan lebih tahu dari saya, kan saya baru ya. Zaman dulu katanya kebanyakan orang Indonesia yang kerja di Arab Saudi itu kebanyakan mau diperkosa sama majikan. Tapi pada akhirnya di zaman sekarang, kenapa saya melihat lebih banyak orang Indonesia itu yang menikah dengan orang Saudi seperti itu?
apakah nikahnya itu di depan orang tua atau cuman di luar kata, ya intinya cuman bilang saya menikah sama si ini gitu, sama orang Arab atau Baba seperti itu. Itu menurut penilaian Mbak Rama Rasa ini gimana itu pendapatnya? pendapat gini Bu Tuan, gimana kan sekarang ya beda dari dulu mungkin. Kebanyakan kan orang yang bekerja ke Arab Saudi mungkin kan namanya manusia kan berbeda, ada yang jahat, ada yang baik. Kemungkinan ada salah satu orang Indonesia yang nasibnya kurang beruntung. Jadi nyampe ke sini akhirnya mau diperkosa sama majikannya gitu Bu Tuan. Tapi untuk saat-saat ini kan kebanyakan justru malah orang Indonesia menikah dengan orang Saudi gitu Bu Tuan. bisa warufi adia hiya habibti. Masya Allah. Ini anaknya Bu Tuan Rama Rasa Letalia. Ini nomor berapa Bu Tuan? Ini nomor 3. Nomor 3. Ini perempuan ya satu-satunya Bu Tuan? Iya. Masya Allah. Harus nambah Bu Tuan. Satu lagi perempuan. Iya betul, insyaallah. Masya Allah. Dan itu tanggapannya Bu Tuan gimana Bu Tuan? Oh, Karena Bu Tuan sendiri sekarang kan menikah dengan orang sekarang Saudi ya. sekarang alhamdulillah aku semenjak iya, tapi sekarang alhamdulillah semenjak semenjak nggak ada TKW pergi ke Arab Saudi, aku emang nggak pernah dengar perkosaan, ini nggak pernah gitu. Cuman dari dulunya emang katanya gitu, tapi nggak dengar nggak tahu sendiri ya katanya gitu. Tapi kebanyakan kalau aku dilihat kebanyakan orang Arab itu baik gitu. Yang penting yang perempuan baik gitu di depan laki-laki Arab berpakaian sopan, ya nggak bakalan gitu ya insyaallah. Mungkin lebih ke ini ya, tergantung dari kitanya juga sebagai perempuan, menjaga diri kita, bagaimana kita sama si Babah biar nggak ini, biar nggak itu. Jadi jalannya itu ke jalan yang benar seperti apa gitu ya. Iya betul. Intinya seperti saya, ini udah kita yang merasakan dan menjalaninya. Jadi tidak semua tidak semua TKW yang kerja di Arab Saudi itu ceritanya itu yang banyak diperkosa atau apa, itu kembali ke kita sendiri ya Pak Fit ya. Jadi penampilan kita di depan majikan seperti apa, sifat kita di depan majikan seperti apa, apakah itu menimbulkan tanda menggoda ke majikan, ya mungkin majikan bisa ya seperti itu ya. Tapi kalau itu ya menurut saya kalau penampilannya itu nggak ketat, jaga penampilan, insya Allah nggak bakalan diganggu. Tapi kalau penampilannya ketat, ngebentuk badan itu ya namanya laki-laki. Intinya kembali ke kita sendiri ya. Jadi kalau kita pergi untuk merantau, apalagi ke negara orang lain ya, tentunya kita harus tahu gimana norma-norma yang semestinya yang harus kita jaga untuk menjaga juga nama negara kita. Ya betul. Kalau untuk tidak dipungkiri ya banyak sekali memang seperti pelecehan atau juga penyiksaan, banyak sekali. Makanya mungkin PT di Indonesia sekarang ini memang ditutup. Ya, udah 10 tahunan sekarang. Makanya aku dalam 10 tahunan ini nggak pernah dengar dengan kasus mengerikan gitu. Iya, betul. Ya. Alhamdulillah. Intinya ada yang beruntung, ada juga yang buntu. Tapi alhamdulillah untuk Puktuan ini alhamdulillah nasibnya baik, masya Allah, mendapatkan suami yang baik sampai 19 tahun. Bahkan semua penampilan Puktuan ini bukan orang Madura lagi. Udah pokoknya berubah total ya. Udah aura Maduranya itu udah gak kelihatan, udah kayak orang Arab gitu. Betul banget. Beda lagi dengan saya ya Mbak Fit ya. Ini sama-sama Madura. Iya, ini sama-sama Madura. Kalau saya Tapi masih masih kelihatan gresek. Beda sama Puktuan. Aku dulu gitu, tapi aku udah gede lain gitu. udah ngikut ke Arabnya ya sekarang ya. Tapi saya udah gede masih. Enggak bagus. Tapi ini seksi loh. Yang bikin ngangenin justru yang hidung pesek. Imut-imut ya. Karena katanya cepet nyampe. Berarti ini kan
Somen ini penyanyi dangdut. Boleh dong nyanyiin lagu dangdut buat Puk Tuan Ramarasa yang sekarang udah 19 tahun. Betul. 19 tahun. Kalau untuk nyanyi dangdut kayaknya Puk Tuan ini ngefan banget sama Irwan loh ya Puk Tuan ya. Coba lagunya Irwan sekarang kalau gitu. Lagu apa ya? Lagu apa yang khusus keromantisannya buat Puk Tuan gitu. Aduh. Apa yuk? Wah ini kayaknya saya di prank. Ini yang diwawancara Puk Tuan Ramarasa kok Fitri Adenapa yang suruh nyanyi. Kenapa biar seperti tambah seru. Biar tambah seru. Dan di vlognya Fafa Hasan Family pasti ada lagunya Mbak Fitri Iya Adenapa. benar. Ayo spesial Bafi biar dipukul di rumahnya Mbak. Gendangnya yuk. Aduh, Lagu apa ya? Lagu apa Puk Tuan? Kamu Gendangnya di belakang. Lagu apa, Pak? enggak lagu apa Puk Tuan Sampai yang sampai ngerti, yang guys. pernah yang paling suka lagu dangdut itu lagu apa Puk Tuan? Mbak Fitri ya. Lagu apa ya? Klub dangdut. Puk Tuan ini bukan lagu Madura. Lagu Roma Irama. Lagu yang itu sekarang lagu- Mesir Iya, begitu. bukan lagu baru. Nyapote. Pote guys. Biar Maduranya kelihatan kan kita Madura, Mbak Fitri. Emang apa Bafi? Deki Pagleronya Nyapo- tahu. Nyapote itu saya nggak tahu. Pas kira nyata kan ya gas. Yang penting. Yang penting pada nyagas. Lagu apa Bafi gitu yang romantis gitu, lagu dangdut. Kalau yang apa? Yang biru apa? Yang duet sama Irsyad itu loh Bafi. Aduh saya ngeblank ini nggak tahu karena di prank jadi mau nyanyi Birunya lagi. cinta Bafi. Coba birunya cinta. Lupa saya. Birunya cinta yang itu loh Bafi. Sepangkum pakuin aroma irama yang langsung jreng. Aduh, ngeblank jangan Saya mau nyanyi apa bingung ini. Apa nyanyi Roma Irama? Terus apa aja? Banyak pedangdut Indonesia se-Indonesia Raya. Banyak. yang bagus-bagus. Oh ya. Mau nyanyi tulang rusuk aja. Iya, iya. Iya, itu kan bagus Masya Allah. Iya. Aduh. Ya, ini Bismillah. spesial teman-teman lagu dari Mbak Fitri Adenapa untuk Tulang rusuk. Tuan Ramarasa. Kita Bukan tulang persilakan. putih ya. Silakan dimulai. Masih bersama Fitria dan Nafa. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya diriku kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku, cintanya merana. Udah. Terima kasih Mbak Fit. Suaranya Aduh. Masya Allah, tabarakallah ya. Bagus Iya. banget. Bagus banget. Cengkoknya itu kata Inun. Iya, benar. Dan Masya Allah ini anaknya yang nomor 4 ya Puk Tuan ya? Iya, cengkoknya Aduh, apalah bahannya ini lagi rewel mau tidur. Ini insya Allah nanti jadi penjaganya Mbak Ramarasa. Iya, insya Allah. Ini karena apa? Karena giginya mau keluar. Jadi Kan agak rewel sekarang, ya, iya, pokoknya. sekarang kan udah giginya keluar 6. Masya Jadi Allah. agak rewel gitu. Jadi saya kalau teleponan sama Puk Tuan ini si Baha katanya suka gigitin ya Puk Tuan. Oh iya, digigit, aku digigit di sini, di mana gitu. Yang penting giginya ada di mana ya udah. Oh ya Puk Tuan, kan Puk Tuan ini namanya Puk Tuan ini orang Indonesia, orang Madura asli Iya, asli. tulen tumpah darah di Indonesia Iya. dan sekarang menjadi orang Arab. Gimana perasaannya Puk Tuan? Mungkin pernah nggak dulu itu membayangkan pasti menjadi orang Arab gitu Puk Tuan? Dulu enggak membayangkan gitu, sangat enggak. Pernah bermimpi nggak Puk Tuan? Enggak pernah. Seperti menghayal gitu, seandainya saya menjadi kalau orang hayalan Arab. kalau hayalan saya ya dulu pingin nikah sama orang Madura gitu, Iya. dekat biar kalau telasan itu Iya, terantar lebaran ya. ketahuan. Iya. Kalau lebaran katanya biar Dan ternyata Iya. saking dekatnya sampai naik pesawat 9 jam. Iya. Masya Allah. Ya, Tapi jodoh. namanya jodoh ya. Ya, jodoh. Rezeki, jodoh, maut, semua itu gak ada yang tahu, Iya, semuanya betul. rahasia Allah. Allah Subhanahu wa Dan taala. alhamdulillah Puk Tuan sudah menjadi orang Arab sekarang. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sama nggak ya kayak saya ya perasaannya? Iya. Saya kan jadi orang Arab ya, jadi ibunya anak saya itu orang Arab. Iya. Jadi kadang itu punya rasa, kenapa sih saya harus hidup jauh dengan orang tua? Kenapa sih saya harus kayaknya kalau ada sesuatu di hati itu pengen gitu meluk orang tua secepat mungkin, nangis di depan orang tua. Iya, kan. iya. Kalau saya mah dulu waktu almarhum ayahku masih ada emang gitu. Karena saya itu hidup di Arab Saudi udah mau 22 tahun. Kalau waktu di Indonesia itu sampai 15 tahun, nginjak 15 tahun. Jadi banyak kan hidup di Arab Saudi gitu. Jadi udah terbiasa. Iya, ya? udah terbiasa sekarang, apalagi udah punya anak banyak, udah otakku udah mikirin gimana masa depan anak gitu, Iya, udah gitu. udah mikirin Iya, kehidupan iya, sendiri iya, kayak iya, gitu. betul. Oh, kalau di Indonesia itu yang penting orang tua digaji, dikasih uang udah Iya, gitu cukup. alhamdulillah. Karena aku nggak punya anak, jadi nggak punya nggak Ada punya keluarga di Indonesia. Bukan, nggak punya tergantungan itu. Nggak punya tanggung jawab di Iya, Indonesia, iya, kecuali orang tua ibu saya, iya betul. Ngasih sama saudara, ngasih gitu. Iya, Tuhan, terima kasih atas waktunya ya, dan terima kasih sudah Kenal, Iya. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Fafa udah nambah saudara Iya, lagi ya. alhamdulillah. Apalagi sama-sama di Jeddah. Iya, sama-sama di Jeddah, dan siapa tahu juga mungkin nanti anak-anak bisa berteman sama Fahri juga. Dan untuk video kali ini sahabat, mungkin sampai di sini dulu. Iya. Dan terima kasih sudah mengikuti obrolan kami, saya dan Fitri Adenafa dan juga ada Zainal Zainal Nafisa. Nafisa. Jadi Dan dukung terus channel kita bertiga, Papa Hasan Family, Fitri Adenafa dan juga Zainal Nafisa. Dan terima kasih banyak untuk Tuan Rama Rasa udah banyak mendukung channel-channel teman-teman, iya. apalagi yang orang Madura ya, Masya Allah. Terima kasih Ahlan wa banyak. sahlan. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, Amin. warahmah. Dan semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami sangat bersyukur ya karena sudah kenal dengan Mbak Rama Rasa. Iya, alhamdulillah. Oke, dari Kota Jeddah sahabat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.